Pada suatu hari, terdapat pasangan suami istri yang bernama Bapak Kasino dan Ibu Vivi. Mereka sudah memiliki anak pertama dengan jarak kehamilan 5 tahun dengan riwayat SC dan sekarang sedang hamil usia kehamilan 26 minggu. G2, P1, A0, AH1. Karena sang mertua menganggap bahwa menjadi ibu itu harus melahirkan secara normal, sang ibu merasa sedih karena tidak dapat mengabulkan keinginan mertuanya pada saat persalinan pertama. Oleh karena itu, di kehamilan yang sekarang, ibu ingin sekali melahirkan secara normal. Aku pengen ngomong mek kan cerita tentang kowe yo. Kowe iki sakjane ora iso dadi ibu. Wong kowe iki lumayan secara normal to wingi. Kowe iki iso ngrasake piye ibu-ibu sik normal kae. Lek dong arek iki perjuangan antara urip karo mati. Ngerti ra? Dirungokke. Ora iso to. Ora ngrasake to. Jadi aku pengen kowe saiki mumpung kowe to lagi metu sik pindho, kowe iso lairane normal. Iso ra? Ibu, kami memang dari hamil anak pertama ingin melahirkan normal, tapi karena keadaan anaknya susah, kalau dipaksain nanti takutnya terjadi apa-apa. Halah mau alasan tok. Wong yo wong biyen wae iso lahiran secara normal, mbok yo anak kowe ngopo wae. Padune kowe iki ra pengen to ngene bojomu iki lopo. Aku ngerti pikiran wong jaman saiki iki. Ibu, mau ngelahirin normal ataupun sesar itu sama aja, sudah berhasil menjadi ibu, walaupun caranya yang berbeda. Istriku ini sudah hebat, sudah ngelahirin cucu yang lucu buat ibu. Dek, omongan ibu tadi jangan dimasukin ke hati ya. Iya mas, aku paham kok. Sebenarnya aku pengen ngelahirin normal, tapi mas tahu kan gimana rencana kita. Iya deh, nggak apa-apa. Yang penting adik dan Dede Utun sehat dan baik-baik saja ya. Mas, besok kan jadwal konsultasi adik Utun. Besok sekalian konsultasi yuk, apakah adik bisa lahiran normal? Siap, Bun. Keesokan harinya, Bapak Kasino dan Ibu Vivi pun pergi ke TPMB Bidan Afrisa yang biasa mereka lakukan pemeriksaan kehamilan di sana. Udah sampai, Dek. Ayo, Dek. Assalamualaikum Bu Bidan. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu, Bu, Pak? Iya, Ibu. Ini kan sekarang cek rutin kandungan adik ya. Ini kaitannya. Bidannya ada nggak ya? Ada Ibu, sebentar ya saya sibuk dulu ya Ibu. Pagi Pak, Bu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Afrisa. Kebetulan saya berjaga pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Iya, Ibu. Ini cek rutin kandungan saya. Oh iya, baik Ibu. Setelah ini akan saya lakukan pemeriksaan seperti biasanya ya. Apakah Ibu bersedia? Iya, Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah ada keluhan saat ini? Nggak ada kok, Bu. Aman-aman aja. Oh ya, Alhamdulillah kalau begitu Bu. Baik Ibu, Alhamdulillah untuk pemeriksaannya sudah selesai ya. Dan Alhamdulillah untuk hasilnya semua normal dan baik-baik saja ya Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau dikonsultasikan? Ada Ibu. Kan besok saya lahiran ini mau normal ya. Tapi kan Ibu tahu, saya kan ada riwayat sesar sebelumnya. Tapi bisa nggak ya kira-kira saya besok ini lahiran normal? Oh ya Bu, kami juga sejak awal kan pinginnya normal. Tapi memang kan keadaan anaknya kemarin kan susah, jadi tidak bisa dipaksakan. Dan ibu saya juga selaku menekankan memaksa untuk lahirnya normal. Saya juga nggak tega Bu sama istri saya kalau dipaksakan seperti itu. Oh ya, saya paham Pak, Bu. Namun ada juga kok yang memiliki riwayat sesar tapi bisa lahiran normal. Tapi memang ada beberapa pertimbangan yang mungkin bisa dipikirkan matang-matang sebelum mengambil keputusan.
Iya Bu, saya juga udah banyak kok baca-baca buku gimana lahiran normal yang punya riwayat sesar. Tapi gimana ya Bu keputusannya? Apakah bisa tetap lahiran normal? Oh ya, baik Pak, Bu, saya paham. Setelah ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait ibu ingin melahirkan secara normal tapi memiliki riwayat persalinan sesar. Apakah Bapak dan Ibu bersedia menerima penjelasan dari saya? Baik Bu. Oh iya, Ibu, Bapak, ini ada riset tentang VBAC, nanti silahkan bisa dibaca-baca. Baik, saya jelaskan ya. Jadi, ibu hamil dengan riwayat operasi sesar yang ingin melakukan persalinan normal itu disebut dengan vaginal birth after sesar atau VBAC. Saya akan memberikan apresiasi kepada ibu dan bapak karena sudah bertanya tepat pada waktunya. Salah satunya persiapan yang sudah baik, sudah mau berkonsultasi jauh-jauh hari untuk merencanakan kehamilan. Di sini saya tidak memiliki wewenang lebih untuk menangani keluhan ibu, tetapi saya juga bisa membantu menjelaskan sedikit tentang hal ini ya Pak, Bu. Jadi yang perlu ibu bapak ketahui ialah merencanakan VBAC ini harus dilakukan dengan dokter. Dokternya itu dengan dokter obstetrik ya Pak, Bu, dan harus dilakukan di rumah sakit. Nanti dokter yang akan menentukan rekomendasi terbaik untuk ibu apakah persalinan normal dapat dilakukan. Karena hal ini perlu pertimbangan yang besar terkait resiko dan manfaat untuk ibu sendiri. Berarti wajib di rumah sakit ya Bu? Kenapa harus di rumah sakit? Iya Bu, wajib di rumah sakit karena mengingat komplikasi yang bisa terjadi setiap saat dan membutuhkan pertolongan segera. Contohnya, jika terjadi robekan rahim, maka harus dilakukan operasi secepatnya. Jika ada keterlambatan penanganan, dapat berujung kematian dan janin ibu tidak akan terselamatkan. Begitu ya Bu? Ya. Iya Bu, saya lanjutkan ya. Ibu hamil boleh mencoba VBAC jika siap secara fisik dan mental, status gizi ibu hamil dan posisi janin normal. Lalu ada kehamilan tunggal, riwayat 1 kali SC, ukuran panggul normal tanpa penyulit medis menghalangi VBAC. Lalu ada insisi rahim pada SC sebelum transversal, tidak ada riwayat robekan rahim, tebal segmen bawah rahim cukup. Lalu selanjutnya ada persalinan sebelumnya lebih dari 18 bulan dan tersedianya tenaga yang mampu untuk melaksanakan sesar emergensi. Lalu ada sarana dan personil anestesis siap untuk menangani sesar darurat. Kalau kriteria dari VBAC ini yang tidak direkomendasikan apakah ada Bu? Ada Pak, yang tidak disarankan VBAC yaitu obesitas atau kegemukan. Lalu ada SC lebih dari 2 kali, posisi bayi tidak normal, kehamilan kembar atau lebih, pernah operasi rahim atau mioma, pernah mengalami robekan rahim sebelumnya, ukuran panggul sempit, irisan rahim sebelumnya vertikal atau di atas atau tidak diketahui. Lalu ada faktor penghambat juga Kak, Bu, seperti peningkatan BB, peningkatan BB ibu berlebihan saat hamil, ibu pendek, bayi besar lebih dari 4.000 gram, preeklamsi dan usia kehamilan lebih dari 40 minggu. Untuk resiko dan manfaatnya Bu gimana? Oh ya, baik. Untuk resiko VBAC ini terjadi robekan rahim ya Bu, yang bisa membuat perdarahan dan jika sampai terjadi pendarahan bisa terjadi komplikasi yang berakibat fatal. Sedangkan manfaat VBAC yaitu mengurangi dampak dari SC berulang. Jika ibu hamil berencana memiliki banyak anak, maka VBAC mengurangi risiko komplikasi dari SC berulang, seperti plasenta previa atau plasenta akreta. Tentu saja, jika VBAC berhasil, ibu akan lebih cepat pulih dan cepat pulang ke rumah dibandingkan dengan operasi sesar. Begitu ya Pak, Bu. Baik, jika begitu berarti istri saya bisa diusahakan untuk VBAC ya Bu? Insya Allah bisa Pak, Bu, tetapi kita tetap perlu mempersiapkannya dengan berkonsultasi dengan dokter obstetrik ya untuk menentukan pertimbangan ini. Setelah ini saya akan membuat surat rujukan ke rumah sakit dengan dokter obstetrik ya. Nanti di sana ada dokter Hasnah ya Pak, Bu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Baik Bu, tidak ada, sepertinya sudah jelas. Baik Ibu, ini bukunya dan surat rujukannya.
Baik Pak, Bu, saya berharap semoga prosesnya lancar ya dan Ibu Bapak sabar dan disertai berdoa. Kalau begitu saya akhiri ya pertemuan pada pagi hari ini. Baik, baik Bu Bidan, terima kasih. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Setelah itu, Bapak Kasino dan Ibu Vivi pun pergi ke rumah sakit untuk berkonsultasi mengenai hal ini. Atas nama pasien Ibu Vivi, alamat Bantul, silakan masuk ke poli kandungan. Selamat sore Pak, Bu, perkenalkan nama saya Dr. Hasna yang menjaga pada pasien hari ini. Benar dengan Ibu Vivi ya? Iya, iya Dok. Oh iya, baik, boleh saya minta buktiannya? Ini Dok. Kemarin saya sudah membaca keluhan dan masalah dari Ibu Vivi. Untuk memastikan informasi yang saya dapatkan, setelah ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon Ibu dan Bapak bisa menjawab sejujurnya agar saya bisa menentukan kepastian lagi. Apakah bersedia? Bersedia. Baik Bu, Alhamdulillah informasinya sudah cukup saya dapatkan. Sepertinya Ibu bisa melakukan VBAC. Namun untuk pertimbangan dan keputusan yang lebih tepat perlu pemeriksaan penunjang seperti USG dan screening VBAC. Nanti saya akan menjadi dokter pendamping dalam proses VBAC Ibu ya. Dan apakah Bapak atau Ibu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan penunjangnya? Baik Dok, bersedia. Setelah ini saya akan lakukan screening yang berisi beberapa pertanyaan terkait kondisi riwayat kehamilan ibu yang tujuannya untuk menilai kondisi ibu terhadap kemungkinan melahirkan normal. Begitu Ibu bersedia? Bersedia Pak. Baik, saya mulai ya. Ibu umurnya tidak kurang dari 40 ya. Sebelum proses sesar kemarin apakah pernah melahirkan normal? Tidak ya. Dan setelahnya apakah pernah? Tidak pernah. Berarti sama sekali belum pernah ya? Baik Bu, setelah ini kita akan melakukan USG ya Bu untuk melihat apakah ada tanda-tanda placenta previa atau placenta akreta serta melihat apakah ada risiko insisi yang bisa membuat ruptur uteri dan memastikan kembali kondisi janin ibu baik-baik saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika bersedia silakan untuk berbaring di kasur. Bagus ya Bu, data adiknya juga bagus, posisinya juga bagus. Sehat semua, Ge. Aktif juga perutnya ya Bu, adiknya. Ngendang-ngendang ya Bu. Bagaimana Dok hasilnya? Baik Pak, Bu, alhamdulillah ya kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan penunjang dan didapat hasilnya Ibu bisa melakukan VBAC ini. Karena riwayat sesar Ibu dan skor VBAC, USG dan melihat kondisi janin Ibu sepertinya Ibu juga cukup bisa untuk melakukan VBAC ini. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Jadi hal lain apa lagi harus saya siapkan? Baik, saya ikut senang ya Pak Bu. Saya juga berharap semoga prosesnya lancar hingga persalinan. Hal lain yang perlu disiapkan ialah fisik, mental, dan kondisi ibu yang kuat dan sehat. Saya juga menyarankan untuk ibu tetap berikhtiar dan mempersiapkan persalinan normal ibu, seperti yoga, memperbanyak ilmu dalam menghadapi persalinan, dan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi. Karena walaupun kita sudah berikhtiar ya, tetap takdir yang menentukan ke depannya. Jadi saya berharap untuk Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan semuanya apapun yang akan terjadi. Jika ada sesuatu hal yang terjadi, segera hubungi saya ya, Pak, Ibu. Baik Dok. Setelah itu, suami istri tersebut senang dengan hasilnya karena sesuai dengan keinginan mereka. Lalu mereka pun mempersiapkan dengan maksimal untuk bisa melakukan persalinan normal. 3 bulan kemudian, sang ibu yang sudah memasuki usia kehamilan 38 minggu merasakan kontraksi yang mulai teratur dan sudah mengeluarkan lendir darah. Lalu, sang suami pun mengantarkan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Permisi Bu Bidan, ini istri saya sudah mengalami tanda-tanda persalinan. Saya sudah menghubungi Dr. Hasna. Kami salah satu pasien dari VBAC-nya. Baik Pak, sebentar ya sambil saya memantau kondisi ibunya dulu ya. Ya, setelah dilakukan pemeriksaan dalam, didapatkan bahwa ibu sudah memasuki pembukaan 5. Bidan memberikan manajemen nyeri. Bidan pun memantau kondisi Ibu Vivi, kemudian didapatkan hasil pemantauan persalinan tidak ada tanda-tanda kemajuan persalinan. Bidan pun langsung menghubungi Dr. Hasna untuk mengonsultasikan keadaan darurat ini. gimana Dok keadaan istri saya? Baik Pak, Bapak tenang dulu ya. Saya melihat isi Bapak sudah tidak bisa diusahakan melahirkan normal dan Ibu sudah terlihat lemas.
Saya meminta izin untuk bisa dilakukan operasi sesar darurat. Apakah Bapak bersedia? Baik dok, saya bicarakan terlebih dahulu dengan istri saya ya. Setelah itu, suami mengabarkan keputusan dokter ke istrinya. Sang istri menolak hal tersebut dikarenakan ia takut mendapati omongan dari ibu mertua karena tidak bisa melahirkan secara normal. Sang suami memohon dan membujuk istrinya untuk bersedia dilakukan operasi sesar karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah itu, istrinya pun bersedia dan langsung menandatangani inform konsen yang diberikan. Operasi sesar pun selesai. Ibu dan bayi sehat. Suami mengucapkan syukur dan menjelaskan kondisi darurat ini ke ibunya, lalu meminta untuk tidak menyinggung perasaan istrinya lagi. Ibunya menerima kondisi dan keluarga itu pun hidup bahagia.